wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa di mana Anda berada, mari sama-sama sebelum kita awali acara kita kirimkan doa kepada saudara kita yang tengah mendapat musibah di tanah Rencong Aceh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga Allah berikan kemudahan agar kita semua diberikan karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ladina wa ala kulli natin salih wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala husnin niyah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada keluarga dan saudara-saudara kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami. Anugerahkanlah kepada bangsa kami sebagai bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang selalu dikurniai dengan rahmat-Mu, yang selalu Kau bimbing dengan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, dan berikanlah jalan yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu-satunya Rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itulah tidak mengherankan jika ajarannya sangat universal, tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan saja, namun juga urusan-urusan duniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dalam keadaan yatim. Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Ramalan tentang kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Kelahiran Nabi Muhammad menjadi pertanda bahwa beliau akan diangkat menjadi utusan atau Rasul yang terakhir dalam menyampaikan ajaran atau risalah agama Islam. Kelahiran Nabi Muhammad juga merupakan peristiwa yang utama dalam sejarah agama Islam. Beliau mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, bukan hanya dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya, akan tetapi juga dalam konteks sesaat dan selepas dilahirkan. Kini ajarannya terus melekat dalam jiwa umat muslim di seluruh dunia. Bahkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah lenyap, karena akhlak dan ketauladan beliau sebagai contoh manusia sempurna akan terus kami rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Baitul Faidin, Komplek Pemda Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa sekali. Kita akan mendalami sebuah rahasia-rahasia di balik hadirnya seorang manusia pilihan yang dipilih sendiri oleh Allah. Manusia agung, junjungan kita, kekasih kita, guru kita yang mulia, yaitu Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang mampu menginspirasi seluruh dunia. Beliau adalah bisa dikatakan sebagai seorang sosok Al-Quran yang hidup dan berjalan. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Damai Nusaku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran hidup dan berjalan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Gus Imin, inisiator Nusantara Mengaji. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadi. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara para jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus jamaah Nusantara Mengaji, para pemirsa di mana Anda berada dan yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Siang ini dengan izin Allah kita bisa suat dan jumpa kembali. Yang bertepatan kita sekarang berada di tanggal 11 Rabiul Awal. Hari ini adalah merupakan hari grand final sebelum lahirnya junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. 12 Rabiul Awal tinggal menghitung jam. Moga-moga Allah sampaikan kita di hari yang penuh sejarah. Seorang sosok yang teragung dan diagungkan oleh Allah. Lahir di kota Makkatul Mukarramah, Jaziratul Arabia, yang jelas sudah terkenal di mana-mana. Buat kita umat Islam, Mekah adalah merupakan kota suci yang tidak pernah sepi dikunjungi siang dan malam oleh siapapun. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi kalau menengok ke masa silam, luar biasa. Inilah perlu kita lihat dan kita kaji dulu. Flashback Mekah. Bagaimana Pak kondisi Mekah sebelum Islam? Mekah sebelum Islam, walaupun penduduknya yang merupakan tinggal di daerah pegunungan yang datarannya dikelilingi dengan gunung-gunung batu, yang berada di atas 330 meter di permukaan laut, tentunya kehidupan yang panas, kering, kerontang dan gersang. Masyarakat mereka bukan masyarakat bertani. Hidupnya kegiatan ekonomi dengan apa? Kegiatan ekonomi mereka itu adalah berbisnis niaga antar kota, antar wilayah.
Jauh lebih itu saudara. Orang Mekah itu adalah merupai supplier mengisi daripada kebutuhan yang ada di Jaziratul Mekah. Artinya kan penduduk Mekah adalah bukan penduduk marginal. Orang Mekah adalah orang yang memiliki kemajuan ekonomi. Tapi di balik kemajuan ekonomi ternyata terjadi degradasi moral, hancurnya akhlak. Ini di saat baginda Rasul hendak dilahirkan. Baitullah Makkatul Mukarramah, Ka'batul Musyarrafah yang ada di Makkatul Mukarramah, yang sudah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dengan diberikan warisannya melanjut sebagai generasi kepada Ismail. Ternyata suhuf yang diwariskan habis di amandemen. Terjadi yang namanya pengeroposan. Di saat itulah yang namanya orang mulai yang menyembah kepada berhala. Materi jadi Tuhan. Patung-patung ditaruh di sekitar yang namanya Ka'bah. Ketika rusak akidah, hancur syariah, tatanan sosial manusia ketika itu pun menjadi hancur dan berantakan. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadakum minha. Mereka semua berada di tepi jurang api neraka. Tidak ada bisa yang sanggup untuk menyelamatkan tatanan hidup sosial mereka. Kecuali siapa? Junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah. Dari situ yuk kita berangkat buat hidup kita. Orang kalau sudah meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh para pendahulu, jelas akan menjadi kehilangan tongkat. Berpijak tanpa aturan, bersandar tidak memiliki sandaran. Ketika yang namanya materi sudah dari Tuhan, terjadi mereka berebutan kekuasaan. Hukum tergantung orang yang punya duit. Hukum ditentukan dengan jabatan dan kedudukan. Dulu. Wanita dieksploitasi. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Siapa yang menyelamatkan kaum wanita kalau bukan baginda Rasul? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Dia yang menghargai wanita, dia yang mengangkat derajat wanita, ditempatkan di tempat yang terhormat selayaknya wanita, bukan sekedar pajangan, tapi adalah merupakan kebutuhan yang ada di samping seorang pria. Tidak akan yang namanya seorang suami itu maju kalau tanpa adanya seorang wanita. Ibu bapak, saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari peringatan ini akan menambahkan kepada kita keimanan yang kuat, kemantapan keyakinan bahwa sesungguhnya kalau kita ingin berhasil, jangan tinggalkan apa yang diwariskan kepada kita dari Allah dan juga junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih Kiai. Pemirsa dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang memberikan kita sebuah pemahaman bahwa ternyata makna daripada jahil bukanlah orang purba, bukanlah cara berpikir lemah dalam bidang intelektualitas. Ternyata jahil bisa dimaknai adalah bodoh dalam kualitas akhlak. Disinilah pentingnya Allah menurunkan utusan manusia agung, manusia yang disempurnakan akhlaknya, bahkan berada di atas akhlak segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Itulah manusia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan cermati lembaran-lembaran hikmah dari kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah
عليما صدق الله العظيم. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti Kiai paparkan tadi dalam mukadimah yang awal. Menarik sekali Kiai. Kiai tadi menekankan kepada kita betapa pada saat itu masyarakat Arab adalah masyarakat yang jahil ya. Jadi sebenarnya bukan jahil secara intelektual di sini ya. Jadi jahil dalam arti jahil peradaban dan jahil Dan juga banyak, bukan tertinggal ekonomi ya. Iya. Ketika itu bangsa Arab, wabil khusus penduduk orang-orang Mekah, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam berniaga dan juga mereka berdagang antar wilayah dan antar kota. Wow. Luar biasa. Dan perlu Mas Agung kita ingat dan juga para pemirsa bahwasannya sampai ayahnya Rasulullah, Tuan Abdullah, Ya. itu adalah merupakan pedagang ulung, pengusaha yang luar biasa. Dia berdagang sampai ke Sam yang namanya ke Syria. Iya. Ini kan kita menunjukkan bahwasannya bukan berarti jahiliyah itu adalah tertinggal. Iya, persis. Kenapa era itu dikatakan jahiliyah? Insya Allah nanti kita akan jebarkan lebih lanjut, Mas. Nah, yang menarik sekali adalah ada pemilihan waktu ketika Rasulullah diturunkan di muka bumi ini, disebut pada tanggal yaitu 12 Rabiul Awal atau yang biasa kita kenal dengan tahun gajah ini Kiai. Ini menarik sekali. Ada hikmah apa dari tahun gajah ini Kiai? Nah, Mas Agung dan juga para pemirsa di mana Anda berada, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, tentunya Allah berikan irhas. Irhas itu apa? Irhas itu adalah peristiwa kejadian-kejadian yang luar biasa bagi orang awam kepada orang yang akan diangkat menjadi nabi. Jadi sudah ada tanda-tanda kebesaran, keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa itu terjadi Allah berikan sebelum Nabi lahir di tahun itu. Namanya ada kelompok-kelompok orang yang dengan menunggang gajah yang di bawah pimpinan Abraha. Abraha ini dari mana? Kita kenal kalau dulu ada Imperium Ethiopia. Iya. Ya. Imperium Ethiopia ini adalah merupakan Imperium Afrika. Jangan salah. Ya. Fir'aun itu juga adanya kan di Afrika. Iya. Abraha Jadi ini orang hitam berarti. Orang hitam berarti Ya, Abraha ini. Seperti itulah. Nah, jadi begini Mas Agung. Ada sebelum masa ini kita kan hanya terkenal tahu Imperium Romawi. Iya. Tapi sebelum masa itu ada Imperium Afrika. Artinya Afrika tuh pernah jadi penguasa. Eksis pada waktu Pernah itu. eksis pada waktu itu. Iya. Kita lihat ada satu raja besar yang namanya di Ethiopia yang bernama yakni adalah Raja Najasyi. Najasyi, iya. Raja Najasyi, kemudian dia punya panglima hebat yang bernama Abraha. Kekuasaan beliau ingin menjamah sampai ke wilayah tanah Arab. Dia masuk ke mana? Dia masuk ke Yaman dulu. Begitu dia masuk ke Yaman dan bisa menguasai Yaman, rupanya Abraha ini ambil manuver politik. Masya Allah. Ini biasa ini panglima hebat tapi tengik. Ternyata politisasi sudah terjadi pada zaman Juga itu. zaman dulu. Apa maksudnya dia? Iya. Maksudnya dia pengen juga berkuasa. Oke. Akhirnya Menelikung di sini. Menelikung di sini. Iya. Terjadilah imbusan berita ini sampai kepada Najasyi. Begitu Najasyi hendak marah, lalu dia bagaimana pinternya juga membujuk Najasyi karena Najasyi adalah seorang raja yang mereka adalah taat agama. Agama apa yang mereka peluk? Saat itu adalah agama Katolik Ortodok. Katolik Ortodok, iya. Akhirnya kata Abraha bilang dia kirim surat untuk memberikan melunakkan sang raja. Raja, saya lihat di negeri Mekah itu yang dikatakan di sana adalah merupakan tempat nanti akan Nabi dilahirkan. Itu sudah terjadi yang namanya pengeroposan akidah. Iya. Kerusakan mental, dekadesi, yang betullah semestinya ajaran Ibrahim itu dilanjutkan oleh mereka berpegang teguh. Sekarang itu di tengah-tengah mereka itu udah banyak patung. Oke, mereka membentuk ritual sendiri di situ Kiai. Iya. Nah, itu dijadikan media oleh mereka. Iya. Yang padahal Ka'bah juga adalah merupakan bukan kita menyembah Ka'bah. Ketika kita sholat kita nggak nyembah Ka'bah loh. Iya. Sebagai centralized di situ ya. Sebagai centralized saja. Iya. Cuma sentral tempat kita yang namanya untuk menyembah kepada Allah. Betul. Arah di situ Kiai. Arah di situ. Nah, kemudian si Abraha ini mengambil langkah, dia pimpin pasukan untuk dia katakan ini kita akan bangun nanti gereja yang besar. Iya.
supaya nanti orang-orang Arab tidak lagi datang ke sana, Oh, tapi berganti supaya datang ke ganti ke Ethiopia. tempat kita kemana? Ke Yaman. Ke Yaman. Oke. Ya. Disinilah rupanya niat jahat, langkah yang buruk. Rupanya mereka tidak memilih momen waktu yang tepat. Sementara di tahun itu akan lahir seorang kekasih Allah. Dan yang kedua itu adalah Baitullah. Masya Allah. Jangan coba-coba mereka menandingi rumah Allah. Masya Dan Allah. jangan coba-coba mereka bikin persaingan dan perselingkuhan kepada Allah. Yang mereka tidak sangka, yang ironinya ketika tentara gajah itu masuk ke wilayah Mekah. Yang nggak bisa pikir kenapa orang Mekah diam. Jadi apa yang terjadi? Mengapa mereka diam, Kiai? Nah, jawabannya karena mereka ini udah kerasukan dengan materi. Allahu Akbar. Artinya kerusakan ini adalah kerusakan akhlaknya udah dihancurkan dengan Allahu materi. Akbar. Mereka cuek saja walaupun Mekah waktu itu mau diserbu. Mau diserbu. Sehingga kakek Rasul Abu Thalib saat itulah yang hanya berdoa kepada Allah. Iya. Akhirnya dengan pertolongan Allah farsala alaihim farsala alaihim tayran ababil. Allah turunkan kepada mereka burung-burung Masya Allah. ababil. Baca dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alakum ka'asfim ma'kul. Masya Allah. Jadi begitu mereka datang dengan pasukan gajah, itulah yang disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah. Pada saat itulah Rasulullah dilahirkan. Artinya luar biasa sekali. Jadi artinya Rasulullah dilahirkan pada saat Mekah akan diserbu di sini, Kiai. Betul. Nah, ini pasti ada rahasia ya yang nanti Kiai Ya. akan menjelaskan dalam segmentasi berikutnya. Ya. Lantas mengapa dalam kondisi politik yang acak kadul seperti Acak itu, kadul seperti kemudian degradasi moral, kemudian Akhlak. degradasi kultural, akhlak, kenapa Allah justru mengutus seorang manusia pilihan yang bernama Nabi Muhammad SAW? Itulah yang nanti Kiai akan jelaskan dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Tentunya kita maklum, kita tahu kalau kondisi jahiliyah dulu yang begitu mengkhawatirkan, Rasul punya tugas yang lebih berat. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi membangun umat, bukan sekedar bikin orang bangun jembatan. Tugas Nabi membangun manusia, bukan membangun gedung. Tugas Nabi membangun yang namanya kehidupan manusia, bukan membangun material kehidupan manusia. Yang berat adalah membangun jiwa. Kalau tadi Allah gambarkan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Engkaulah ya Muhammad yang bisa menyelamatkan mereka. Lalu dengan apa Nabi membangunnya, Pak? Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, beliau menyatakan tulus. Nabi bukan orang yang bermodal punya materi dengan latar belakang edukasi sarjana maupun profesor. Bukan insinyur, bukan. Luang kapan sekolahnya Nabi sejak keprot anak yatim. Dia pun yang namanya cuman ngangon kambing. Modal mau jadi pemimpin umat. Logika akal manusia, ever and never. Impossible. Ini bisa sukses. Ceritanya beda. Apa kata Rasul? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini menyempurnakan akhlak manusia. Permasalahan terjadi jahiliyah bukan keterbelakangan ekonomi. Jahiliyah kehancuran tatanan moral, bukan yang namanya lemahnya edukasi pendidikan. Jahiliyah kehidupan manusia bukan mereka rendah intelektual, tapi bejat akhlak, rusak mor. Dulu. Modalnya pakai apa? Akhlak. Akhlak ini akhlak sama siapa dulu? Akhlak yang dibangun oleh Nabi 3. Bu, Ibu. Akhlak yang dibangun Rasul, Pak, 3. Satu, permasalahannya tahu. Orang kan kalau tahu permasalahan gampang beresin masalah, enggak tambah masalah.
Ini yang repot, nggak tahu permasalahan, pengen beresin masalah. Lahirnya bikin mas. Dulu itu dulu. Masalah yang pertama, hancur mereka, rusak moral, terjadi yang namanya degadensi akhlak, kehancuran perilaku, rendahnya peradaban. Faktor yang pertama adalah mereka sudah menjadi orang-orang yang menyembah kepada materi. Bagaimana mengembalikannya? Turun firman Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah, ayat apal, paham belum? Ya ayyuhan nas. Ini Al-Quran mengajak kepada seluruh manusia. Kalau bahasa Caimin bilang sekabeh wong. Apa sekabeh wong? Ya pokoknya yang namanya manusia itu sekabeh wong. Sampean manusia, alhamdulillah. Orang Bogor manusia, orang Jawa manusia, orang Aceh manusia, orang Amerika juga manusia. Artikan Al-Quran memanggil global yang namanya manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kamu sekalian Tuhan yang menciptakan kamu. Manusia disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan. Artinya Allah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad dapat SK dari Allah, ajak manusia berpikir kenal Allah. Mindsetnya adalah membangun dulu intelektual mereka supaya tahu pencipta alam jagat. Bukan mereka enggak tahu, lantaran kan tertutup. Akal ada, sarjan, nah, insinyur, wong profes, lah wong tahu-tahu di balik itu terlibat korupsi. Ini kan kita bingung. Dulu diajak oleh Allah. Buat apa? Kenal pencipta. Tertutup karena nafsu yang mereka buat tertutup. Begitu mereka nafsunya tertutup, akal mereka tertutup oleh nafsu, maka terjadi adalah kesalahan fatal. Di situ diajak oleh Allah kembali. Kenal Allah. Kalau kalian menyembah kepada patung dan berhala, tanya itu patung, Tung, ente bikin anak enggak? Apakah sampean bisa bikin saya? Apakah yang namanya Anda bisa bikin saya? Kalau Anda bisa bikin saya akan nyembah sampean. Tapi kalau sampean tidak bisa bikin saya, ngapain kita menyembah yang nggak bisa bikin kita? Sembah yang bikin kita. Siapa? Tuh, bangunnya pakai apa? Real of thinking state of mind. Understand? Understand? Bong, saya juga boleh nemu. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini waktu udah diingatin. Yang kedua, singkat. Apa Pak? Bangun akhlak sesama di antara kita. Orang kalau sudah tertutup dasarnya dengan materi, timbulkan egois. Dulu dikatakan jahiliyah, orang itu masa bodoh, mikirkan pribadi masing-masing. Egosentrik timbul. Ego golongan kuat. Ego kelompok jadi. Enggak pernah mikir kebersamaan. Yang penting adalah kelompok dan golong. Dulu sekarang alhamdulillah enggak ada. Makanya diajak Rasul contohkan. Bagaimana Nabi pernah satu cerita. Ada Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat. Tahu-tahu ada orang liwat gotong mayat. Begitu orang liwat gotong mayat, saudara-saudara, Nabi lagi duduk sama sahabat, Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, sahabat nanya, ya Rasul, itu kan tetangga saya orang Yahudi.
kenapa sampean berdiri? Nabi jawab gampang. Orang Yahudi orang bukan? Ente? Saya menghormati orangnya bukan agamanya. Bagaimana Pak selanjutnya? Kita ikuti pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali pada masa itu di Jazirah Arab mereka sudah sampai pada level kematangan ekonomi, tetapi ternyata dalam level akhlak masih mentah dan perlu diperbaiki. Disinilah pentingnya atau rahasia dikirimkannya seorang manusia pilihan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan lagi tentang membuka hikmah daripada kelahiran Rasulullah SAW. Sebelumnya nanti kita akan saksikan terlebih dahulu, yaitu pada segmentasi yang berikutnya, fatwa dan dakwah. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis selepas pesan-pesan yang berikut ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku 30 pembohong. Semuanya mengaku sebagai nabi, padahal akulah penutup para nabi, khotaman nabiyyin. Tak ada lagi nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikutnya ini Cak Imin akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah Al-Quran mampu membentuk akhlak seseorang secara sempurna, dan itulah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Silakan Cak Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Nusantara Mengaji yang hadir dan para pemirsa Damai Indonesiaku yang ada di seluruh tanah air yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, hari-hari ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan Maulid, peringatan kelahiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nangro Aceh Darussalam hingga Papua, insya Allah Maulid Nabi bergema di berbagai masjid-masjid, musola, pesantren, rumah-rumah, dan di berbagai tempat di tanah air. Ini kita syukuri karena umat Islam begitu cinta tulus pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW.
Bahkan kenapa ini bergairah, karena sebetulnya di kampung-kampung kita tiap malam Jumat juga dilakukan Maulid Nabi. Betul apa enggak? Malam Jumat biasanya di kampung-kampung kita, di masjid musola kita membaca barzanji. Betul enggak? Membaca dhibaiyah. Betul enggak? Tahu enggak artinya setiap yang dibaca malam Jumat itu? Apal isinya, dikit-dikit tahu artinya. Insya Allah setelah Maulid tahun ini, semua masyarakat yang terbiasa membaca barzanji, yang biasa membaca dhiba, semua memahami makna dan isinya, yaitu tentang sejarah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tadi telah banyak dijelaskan tentang peran dan tugas kenapa Nabi diutus oleh Allah, liutammima makarimal akhlak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami akhlak Nabi? Sayyidina Aisyah menyampaikan, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu akhlak Nabi yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Makanya bagi umat Islam, khususnya bangsa Indonesia yang mencintai, menghormati, menghargai Nabi, maka tidak ada pilihan kalau mau meneruskan cita-cita dan meneladani, maka harus memahami Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran terdapat ajaran-ajaran yang semuanya dilaksanakan dan dijalankan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga dijauhi seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh tujuan hidup kita, kenapa kita ada di bumi ini, kenapa kita diberi kesempatan oleh Allah, tujuannya untuk apa? Semuanya dituntun bagi kehidupan dunia hingga akhirat, bagi kehidupan kita untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. Bagi seluruh umat Islam yang belum bisa memahami makna dan isi Al-Quran, bisa dimulai dengan mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kita bersyukur Nusantara Mengaji merintis dan mengorganisir seluruh bangsa Indonesia agar tetap gemar membaca Al-Quran, agar terus istiqomah, konsisten membaca Al-Quran, semaan Al-Quran. Dimulai dari semaan, menikmati, karena membaca Al-Quran itu begitu besar hikmah dan manfaatnya. Setidak-tidaknya bagi yang belum bisa memahami maknanya, secara bertahap akan terus menjadi bagian dari spirit dan ajaran Al-Quran. Tadi Pak Jazil bilang, kenapa kita khataman sebanyak-banyaknya? Karena di dalam bacaan-bacaan Al-Quran adalah terkandung doa-doa yang dalam dan makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi seluruh umat Islam Indonesia, masyarakat, mari kita teruskan kebiasaan kita mencintai Al-Quran sekaligus menjalankan seluruh warisan Nabi besar Nabi Muhammad dengan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan hadis Nabi menyatakan, membaca Al-Quran, membaca kitabullah, satu huruf mendapatkan kebaikan, bahkan satu huruf Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, kalau alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Bayangkan, insya Allah berkah itu akan melengkapi usaha lahiriah kita. Usaha-usaha kita menjadi orang pintar, menjadi orang sukses, menuju akhlakul karimah. Kemarin ada orang yang men-tweet, emangnya membuat roket bisa sampai keluar angkasa perlu akhlak. Ada orang yang sesat yang men-tweet seperti itu. Jawabannya gampang. Gak usah khawatir anak-anak muda kalau ada orang yang memprovokasi seperti itu. Jawabannya mudah. Kalau ilmu pengetahuan memang tergantung kerja keras lahiriah kita. Ilmu pengetahuan yang kita kejar. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan di sebuah negara
akan bermanfaat secara maksimal bergantung kepada akhlaknya. Banyak negara-negara maju yang luar biasa, tapi hidupnya dalam ketakutan dan penderitaan. Teror, bahkan di beberapa negara maju, anak sekolah tiba-tiba dibunuh dengan membabi buta oleh orang-orang yang tidak dikenal karena stres. Keluarga berantakan, tidak ada perkawinan dan seterusnya. Karena apa? Karena akhlak. Oleh karena itu jangan dipisah-pisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Itu yang disebut sekularisasi, pemilahan. Islam, agama dan kemajuan harus menjadi satu kesatuan. Insya Allah itu akan dimotori oleh bangsa Indonesia, antara kemajuan dan spiritual keagamaan menyatu dalam Indonesia yang kita cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali Rasulullah adalah makhluk sempurna yang mampu menampilkan secara sempurna isi daripada Al-Quran yang terwujud dalam akhlaknya yang secara sempurna. Disinilah pentingnya kita memahami ini adalah isyarat bagi kita untuk terus bersandar semaksimal mungkin kepada Al-Quran. Itulah yang akan kami jelaskan dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, sebelum Caimin akan melanjutkan lagi tema bahasan tentang bersandar kepada Al-Quran, kita akan saksikan terlebih dahulu kabar Islam yaitu tentang istighosah dan doa bersama untuk NKRI di Pasuruan. Selamat mengikuti. Ribuan ulama yang mengatasnamakan Himpunan Alumni Abuya Al-Maliki Al-Hasani menggelar doa bersama di salah satu pesantren Al-Haroman, Sampang, Madura. Selain para ulama, sejumlah pejabat pemerintah termasuk TNI Polri juga ikut andil dalam acara istighosah tersebut. Doa bersama sengaja digelar oleh alumni santri Abuya Syahid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Mereka ingin meneruskan perjuangan guru mereka dalam berdakwah yang santun, merangkul, serta mereka tidak membedakan status. Selain itu, mereka juga melakukan rembuk tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia agar lebih baik di masa yang akan datang. Acara doa dan istighosah yang dilakukan oleh alumni Abuya Al-Maliki Al-Hasani ini setiap 1 tahun sekali. Mereka juga meminta kepada pemerintah agar bertindak tegas aliran sesat termasuk ISIS yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Para pemirsa Damai Indonesiaku dan para jamaah Nusantara mengaji yang saya cintai. Suatu hari ketika Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, masih sedikit para pengikut yang ada di sekeliling Nabi, sekitar 30 hingga 40 orang. Tiba-tiba sahabat Umar yang waktu itu masih belum masuk Islam dan keras melawan Nabi, mengetok pintu dan mau masuk rumah yang ada di dalamnya Nabi beserta sahabatnya. Diintip oleh sahabat Nabi dan dilihat Sayyidina Umar yang waktu itu masih keras terhadap Islam, lalu berkonsultasi. Sahabat Hamzah memberi opsi buka saja, meskipun Umar bawa pedang, kalau dia niatnya jahat kita habisi sekarang juga. Tapi siapa tahu dia masuk dengan niat baik, maka kita sambut dengan baik. Lalu Nabi mengiyakan dan menyetujui, dibukalah pintu itu, dan ternyata Sayyidina Umar masuk dan bukan akan melawan Nabi, tetapi niat untuk masuk Islam dan berikrar menjadi pengikut Nabi. Yang bisa kita petik dari keadaan ini adalah sikap dan cara Nabi dalam melaksanakan atau mengambil keputusan dalam keadaan terpojok. Suatu keadaan di mana menghadapi musuh yang berat dan besar, di satu sisi tetap harus dengan kelembutan dan ketenangan. Oleh karena itu anak muda Indonesia harus memiliki sikap dan mencontoh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan keberanian diri yang tangguh, sekaligus sikap lembut yang siap menerima keadaan lebih baik. Contoh inilah yang akan terus menjadi bagian dari kalangan muda, terutama anak-anakku, adik-adik yang
sekarang disebut generasi milenial yang lahir sejak tahun 2000-an hingga hari ini, yang sekarang ini kalau hasil surveinya lebih condong apatis, tidak percaya diri, khawatir, egois. Meskipun berkemajuan dalam teknologi, dalam ilmu, tetapi sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad, kita semua anak-anak muda Indonesia harus tampil berani menjadi bagian dari mencontoh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah kita harus mengerti betul posisi Nabi Muhammad, kenapa diutus oleh Allah menjadi penerang dan perbaikan kehidupan umat manusia. Nabi ini, hadirin hadirat sekalian, lahir dalam keadaan susah. Lahir dalam keadaan yatim, orang tuanya, ayahnya meninggal. Dalam usia yang masih 6 tahun ditinggal ibunya. Makanya kemudian tempaan kehidupan begitu kuat ada di dalam pribadi junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Generasi muda Indonesia harus menjadi bagian dari keteladanan Nabi, yaitu generasi yang tangguh. Karena Nabi dengan berbagai keterbatasan, pindah-pindah diasuh kakeknya, diasuh pamannya, tetap dalam ketangguhan. Makanya teladan pertama yang harus dilaksanakan dan menjadi pilihan anak-anak bangsa Indonesia adalah Nabi yang tangguh. Kita semua harus menjadi orang-orang yang tangguh. Siap? Insya Allah. Yang kedua, keteladanan Nabi adalah ketika suasana yang begitu berat kehidupan ekonominya, beliau juga secara mandiri berdagang, ikut menjadi bagian dari penopang ekonomi keluarganya. Dimulai dari belajar berdagang, lalu menjadi pengusaha yang secara usia masih sangat muda. Dan terbukti sukses menjadi pengusaha muda. Nabi besar Nabi Muhammad akhirnya kita catat dan kita lihat dalam sejarahnya menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga, ketika mendapatkan wahyu, Nabi besar Nabi Muhammad adalah orang yang betul-betul pemimpin yang memiliki kemampuan, kecenderungan hati yang mencintai umatnya. Pemimpin yang punya kepedulian sosial yang tinggi. Anak-anak Indonesia yang hari ini apatis, egois, harus mencontoh Nabi sebagai teladan untuk tetap memiliki rasa peduli yang tinggi kepada sesama manusia. Kalau saudara kita dapat musibah, kita harus memberikan perlindungan, pertolongan, rasa empati, mendoakan dan seterusnya sebagai yang diteladankan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Itulah kepedulian sosial. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang mampu menyatukan umat dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Hingga akhirnya hari ini umat Islam adalah pemilik agama terbesar di dunia. Juga ajaran-ajaran Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi mampu menyatukan seluruh umat manusia dalam satu koridor perintah Islam untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau Al-Quran tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali kita harus menjadi pengabdi kepada Allah, selain itu menjadi rahmat bagi alam semesta. Makanya akhlak yang kita teladani dari junjungan Nabi besar adalah bagaimana secara hubungan antar manusia kita menjadi rahmat antar sesama manusia. Ketika kita menjaga alam dan lingkungan kita, maka kita menjadi rahmat bagi alam dan lingkungan sekitar kita. Insya Allah dengan teladan-teladan yang diberikan oleh Nabi dan kita dengan sekuat tenaga melaksanakan dengan sungguh-sungguh, kita yakin dan optimis bangsa Indonesia akan menjadi bangsa termaju di seluruh dunia. Amin. Kaum muda akan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa dengan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran, dengan teladan dan contoh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga Maulid tahun ini benar-benar bergema dan menjadi perubahan kemajuan umat Islam Indonesia dan di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan sebuah wasiat yang sangat luar biasa sekali berupa Al-Quran, dan kita mampu menjaganya dengan salah satunya adalah gerakan Nusantara Mengaji dan gerakan interaksi ke dalam Al-Quran dan gerakan-gerakan lainnya. Insya Allah mudah-mudahan semangat gerakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran akan diberikan kekuatan oleh Allah berupa istiqomah kepada diri kita masing-masing. Dan insya Allah di segmen terakhir nanti guru-guru kita akan kembali menyampaikan doa sekaligus juga kesimpulan, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Nusantara Mengaji kini hadir dalam sebuah aplikasi. Unduh aplikasi mobile Nusantara Mengaji gratis tanpa biaya apapun. Ya, aplikasi Nusantara Mengaji adalah aplikasi khataman Al-Quran online pertama di dunia yang dapat menyatukan muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, dimanapun dan kapanpun, untuk bersama-sama membaca dan menghatamkan Al-Quran. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Jamaah Nusantara Mengaji yang hadir, yang saya muliakan, para pemirsa Damailah Indonesiaku di seluruh tanah air, telah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, kesuksesan hidup akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk menata diri dan masyarakat kita. Salah satunya adalah dengan jaminan dari Allah, kalau kita mampu meneladani junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mencapai kebahagiaan itu. Jaminan yang lain adalah kalau kita meneladani, maka kita akan mengikuti seluruh ajaran-ajaran Al-Quran, melaksanakan minimal mengawalinya dengan membaca dan dengan terus-menerus secara istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran. Insya Allah dengan berpegang teguh dan semangat kita mengikuti dan meneladani junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kita semua umat Islam Indonesia akan benar-benar mampu menjadi pendorong perbaikan, perubahan, dan kebangkitan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaah yang berbahagia, para pemirsa Damai Indonesiaku yang sama dimuliakan Allah. Patron yang berjalan dan bergerak dalam kehidupan kita adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran adalah bentuk kepribadian Rasul. Manusia yang ikuti patron, maka manusia yang ikuti jalan yang pas dalam kehidupan. Karena itu ada peringatan dari Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka siapapun di antara kita yang ingin berpaling jauh daripada Al-Quran, lari daripada patron yang Allah berikan kepada kita, celaka hidup kita akan rasakan, sengsara kesulitan pasti kita akan nikmati. Untuk supaya kita terhindar dari itu, kita mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya yang ada di negeri Indonesia yang tercinta, dengan melalui Nusantara Mengaji, Damai Indonesiaku, dimanapun kita berada, yuk let us come back to Holy Quran. Kita kembali semua ramai-ramai kepada Al-Quran kalau ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan yang diberikan oleh bangsa dan negara kita dan bonding partner kita harus ingat, tidak ada berdirinya Pancasila kalau tanpa agama. Tidak akan ada kekuatan nilai ruh Pancasila kalau tanpa Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW.
Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Baik pemirsa, demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini, dan besok pada hari Senin kami akan hadir dalam Damai spesial Maulid Nabi yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Hamd JIEP kawasan Industri Pulau Gadung dengan penceramah Ustadz Yusuf Mansur. Agung Izohak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعن سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما فتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini perkumpulan membawa berkah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang Kau jaga kebaikan dan hubungan silaturahminya. Allah menawwir qulubana wa quluba ahlina wa qulubal muslimin binuril Qur'an kama nawwar al-ardha binuril syamsi ka abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati kami dan hati dari seluruh keluarga kami dan hati kaum muslimin di Indonesia ini dengan sinar Al-Quran sebagaimana Engkau sinari bumi ini dengan cahaya mentari untuk selama-lamanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan menurunkan adab selama hamba-Mu itu beristighfar dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami semuanya untuk selalu beristighfar kepada Engkau. Ya Allah, berilah kami semuanya kekuatan untuk bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kami dengan bersalawat kepadanya dan selalu bisa mencontoh kepadanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya